Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang database programming with SQL. Topik yang saya bahas sekarang adalah tentang perbandingan logis dan aturan precedence. Itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbandingan logis untuk membatasi baris yang dihasilkan berdasarkan dua ketentuan atau lebih ya. Dan nanti saya akan menerapkan aturan precedence untuk menentukan urutan evaluasi dan perhitungan ekspresi. Jadi nanti saya akan menyampaikan di materi ini ya. Nah ini ya tentang bagaimana kita menggunakan operator kondisional seperti AND, NOT, dan OR, yaitu membuat tipe permintaan yang mudah dilakukan ya. Nah, ketentuan logisnya adalah mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Nah, misalkan di sini Anda mau menghadiri konser, Anda tidak perlu membeli tiket dan memiliki transportasi untuk menuju ke sana. Jadi bagaimana kita melakukannya ya? Ketentuan logis ini kita bisa gunakan kombinasi dua ketentuan komponen, yaitu bisa menambahkan OR ya atau ya. Kemudian nanti Anda bisa juga menggunakan operator logis lainnya mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal, dimana hasil ini kembalikan hanya jika hasil ketentuan seluruhnya adalah true. Ada AND yaitu mengembalikan nilai true jika ketentuannya dua-duanya adalah true nilainya gitu ya. Sedangkan OR itu mengembalikan nilai true jika ketentuannya adalah salah satunya adalah true. Kemudian NOT itu untuk mengembalikan true jika ketentuannya adalah false ya. Oke, kita masuk kepada operator AND. Kita langsung saja praktek ya. Kita masuk ke dalam aplikasi Oracle Express ya, Application Express. Nah, contohnya di sini ada data employee ya. Anda bisa pakai atau gunakan tabel employee yaitu EMP. Nah, kemudian klik data di sini. Nah, datanya ini ada beberapa data. Ada employee number atributnya, kemudian name, job, MGR, kemudian hire date, salary, komisi, dan department number. Nah, kemudian kita akan analisa dari operator AND ini bagaimana penggunaannya. Oke, yang pertama kita akan gunakan bagaimana menampilkan atribut nama pegawai, departemen numbernya, dan salary-nya dari tabel pegawai yang tadi, yang mana atau di mana departemen numbernya itu yang lebih besar dari 20 dan salary-nya lebih besar dari 2000. Ya, kita contohkan. Kita masuk ke aplikasi Oracle itu, masuk ke SQL Common. Nah, ini ya. Di sini dimana berarti ini nilainya karena ada operator AND, ini departemen number itu harus benar, nilainya lebih besar dari 20 dan salary-nya adalah lebih besar dari 2000. Dan kita eksekusi, jalankan, tekan tombol run ya. Nah, ini maka akan menampilkan bahwa yang departemen numbernya lebih besar dari 20 dan salary-nya lebih besar dari 2000 adalah atas nama Black. Nah, ini ya. Salary-nya sekian. Dan berikutnya kita akan gunakan N-nya ditambah dengan like ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita tambahkan perintahnya dan menggunakan operator AND yang dengan sintak clausal where-nya yang lain ya, menggunakan where juga N-nya, kemudian tambahkan like-nya. Oke, perintah ini untuk menampilkan apa?
atributnya itu nama pegawainya, kemudian hire date atau tanggal masuknya, dan nama pekerjaannya dari tabel employee ini, dimana tanggal masuknya yang lebih besar dari tanggal 17 Januari tahun 1981, dan jobnya adalah like yang mengandung ini ya, mengandung kata sa gitu. Dan ini maka akan dimunculkan atau ditampilkan nama yang hire date-nya lebih besar dari tanggal 17 Januari 81 dan jobnya adalah yang mana seperti mengandung kata sa gitu ya. Yaitu untuk operator N yang lainnya. Kemudian kita ganti ke operator OR. Operator OR ini ya menggunakan klausa where juga, dimana hasilnya ini akan dikembalikan dari query yang tadi akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan dari OR gitu ya. Kita masukkan misalkan yang tadi. Saya masuk ke tabel yang lainnya deh, misalkan tabel dep ya. Kita masuk ke tabel dep contoh. Saya mau panggil dulu tabel dep yang ada di dalam Oracle ini. Saya ganti sini, saya panggil tabel depth-nya ya. Contohnya ini tabel depth ini dari atributnya depth number, di name, dan log. Itu ya. Ini ada 4 data. Lokasinya di sini ada New York. Accounting itu ada di New York, kemudian research itu ada di Dallas, sales itu ada di Chicago, operation ini ada di Boston. Contoh, kita masukkan perintah dengan mengandung operator OR ya. Seperti ini saya masukkan. Nah gitu ya. Ini akan menampilkan dimana yang namanya adalah lokasinya di Dallas dan di name-nya adalah sales gitu. Contoh selanjutnya adalah kita akan gunakan operator not ya. Operator not ini akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di klausa where. Ya, contohnya saya masukkan misalkan tadi masih gunakan tabel dep ya. Misalkan di sini kan tadi ada tabel dep di mana lokasinya ada di Dallas, Chicago, kemudian ada Boston ya. Kemudian saya akan gunakan operator not. Contohnya di sini tampilkan the name, lokasinya dari tabel dep di mana log not in, berarti tidak berada pada lokasinya di Dallas maupun di Boston. Berarti nanti yang Dallas dan Boston ini tidak akan ditampilkan ya. Seperti ini ya. Jadi akan menampilkan di name-nya account New York dan sales Chicago. Jadi yang kecuali ya Dallas dan Boston yang tadi. Itu menggunakan operator not. Jadi tidak memenuhi ketentuan di klausa yang tadi ya. Kemudian kita akan gunakan atribut yang digabungkan kemudian menjadi atribut yang baru ya. Kita kembali lagi ke tabel employee ya. Tabel employee. Sekarang ini saya akan ganti tabel employee ya. Tabel employee ini terdiri dari datanya seperti ini ya. Kemudian saya akan gunakan perintah untuk menampilkan atribut nama ya digabung dengan salary gitu. Nama ya, in name, kemudian salary ini digabung, kemudian salary-nya ini dikalikan dengan 1,05.
Nah, kemudian ditampilkan pada kolom atau atribut yang baru, yaitu namanya mnew ya. Ya, nanti di tabel dari tabel employee ini, nanti yang gabungan iname dan salary ini kolom name-nya berubah menjadi mnew atau alias ya, di mana departemen number-nya yang ada pada 20 ya, dan job-nya like Sal, jadi yang mengandung kata Sal ya. Kemudian atau yang MGR-nya yang mengandung nilai 5 gitu ya. Jadi nanti 5 tuh bisa dilihat ada di sini, ada beberapa angka 5. Kemudian kita eksekusi run. Nah, seperti ini. Maka mnew-nya yang barunya adalah Scott ya, yang berada pada MGR-nya jobnya adalah mengandung Sal ya, atau yang MGR-nya adalah 5, mengandung angka 5 gitu. Ini ada 2 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita tandakan, kita berikan tanda kurung. Kemudian apa yang terjadi yang tadi, apakah operator N ini dievaluasi sebelum atau dieksekusi sebelum OR ya, atau jika ketentuannya adalah bahwa di N itu tidak terpenuhi, maka OR ya, untuk dipilihlah satu baris. Nah, kemudian bagaimana jika di dalam sintak yang tadi kita tambahkan tanda kurung ya, untuk mengubah cara dari clause aware ini dievaluasi ya, kemudian nanti menampilkan baris. Nah, kita tambahkan tanda kurung di sini ya, tanda kurung sampai dengan N like. Nah, sini ini kan tadi Scott dan Ford ya tampilannya, kalau dikurung apa sama ya. Nah, ini hasilnya. Atau kita balik di sini, misalkan ini adalah OR-nya ya, ini N-nya sebelah sini, apakah sama? Beda ya, silakan dilihat. Nah, tampilan kalau tadi N lebih dahulu ya, maka yang akan ditampilkan adalah John. Dia akan mengevaluasi OR ya. Kemudian kalau kita tambahkan tanda kurung di sini, apakah tetap? Nah, tapi akan menampilkan ini ya, menampilkan hanya 2 karyawan ya dengan gaji sekian, karena tadi ditambahkan tanda kurung. Nah, disitulah ya perbedaan mengevaluasinya dengan tanda OR maupun N. Oke, itu saja materi dari saya pada topik yang ketiga ini ya, tentang ketentuan logis yang menggunakan N, OR dan NOT ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.